Halo semuanya, selamat datang lagi di channel YouTube ini. Seperti biasa, makasih banget buat kalian yang udah mampir. Semoga kalian selalu sehat, rezekinya lancar, dan apapun yang lagi kalian perjuangkan bisa segera tercapai. Nah, malam ini aku mau cerita tentang seseorang yang rela melakukan apa saja demi mendapatkan kecantikan. Awalnya memang terlihat seperti keberuntungan. Wajah berubah, hidup berubah, semua orang mulai memperhatikannya. Tapi, setiap jalan pintas biasanya selalu punya harga, dan harga yang harus dia bayar ternyata jauh lebih mahal daripada yang pernah dia bayangkan. Yuk, kita mulai ceritanya. Namanya Nadia. Umurnya baru 23 tahun. Dia tinggal di sebuah kota kecil bersama ibunya. Ayahnya sudah meninggal sejak Nadia masih duduk di bangku SMP. Sejak kecil, hidup Nadia sebenarnya biasa saja. Dia bukan anak orang kaya, tapi juga bukan dari keluarga yang kekurangan. Yang membuat Nadia sering sedih bukan soal uang, melainkan soal penampilannya. Setiap kali bercermin, dia selalu merasa ada yang kurang. Kulitnya sawo matang, hidungnya tidak mancung, pipinya agak cabi, dan di wajahnya ada bekas jerawat yang susah hilang. Padahal, menurut ibunya, Nadia itu cantik. Cantik itu gak harus putih, nak, kata ibunya hampir setiap hari. Tapi Nadia tidak pernah percaya, karena dunia di sekelilingnya seolah berkata sebaliknya. Media sosial penuh dengan perempuan yang wajahnya mulus, tubuhnya ideal, dan selalu tampil sempurna. Teman-temannya juga sering membandingkan. Nadia sebenarnya lumayan, cuma kurang glowing aja. Kalau operasi dikit pasti cantik. Kamu coba perawatan mahal deh. Kalimat-kalimat seperti itu terdengar sederhana, tapi lama-lama masuk ke kepala, masuk ke hati, dan akhirnya membuat Nadia membenci dirinya sendiri. Setiap malam dia menghabiskan waktu berjam-jam melihat video transformasi wajah. Setiap malam dia menghabiskan waktu berjam-jam melihat video transformasi wajah. Ada yang berubah setelah operasi, ada yang berubah karena perawatan, ada juga yang katanya berubah secara instan karena sesuatu yang terdengar misterius. Awalnya Nadia cuma menganggap itu cerita iseng. Sampai suatu hari, dia bertemu lagi dengan teman lamanya. Namanya Maya, sudah hampir 5 tahun mereka tidak bertemu. Dulu, waktu SMA, Maya adalah perempuan yang biasa saja, bahkan lebih pendiam daripada Nadia. Tapi saat mereka bertemu di sebuah kafe, Nadia hampir tidak mengenalinya. Maya berubah total, kulitnya bersih, wajahnya bersinar, tatapannya begitu tajam, senyumnya membuat hampir semua orang menoleh. Pelayan kafe bahkan beberapa kali salah tingkah saat berbicara dengannya. Nadia sampai melongo. Ya ampun, Maya. Perempuan itu tersenyum. Iya, ini aku. Nadia masih sulit percaya. Kok kamu beda banget? Maya hanya tertawa kecil, namanya juga usaha. Mereka mengobrol cukup lama. Maya bercerita kalau sekarang hidupnya jauh lebih baik. Pekerjaannya lancar, banyak orang baik padanya. Bahkan katanya banyak laki-laki yang mengejar. Nadia mulai iri. Bukan iri karena Maya sukses, tapi iri karena perubahan itu terlihat begitu sempurna. Sebelum pulang, Nadia akhirnya memberanikan diri bertanya, "Mai, serius deh, kamu pakai skincare apa?" Maya tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia. Lebih seperti seseorang yang sedang menyimpan rahasia. "Kalau aku kasih tahu, kamu berani nggak?" Nadia tertawa. "Ya beranilah." Maya menatap Nadia cukup lama, lalu berkata dengan suara pelan, "Aku nggak pakai skincare." Nadia mengernyit. "Terus?" Maya mendekat, sangat pelan, hampir berbisik, "Aku pakai susuk." Nadia langsung diam. Awalnya dia mengira Maya sedang bercanda. "Halah, jangan ngibul. Aku serius." Suasana mendadak berubah. Tawa mereka berhenti. Yang terdengar hanya suara hujan di luar kafe. Nadia menelan ludah. "Masa sih?" Maya hanya mengaduk kopinya perlahan. "Aku dulu juga nggak percaya. Tapi setelah ngalamin sendiri, aku tahu kalau nggak semua hal bisa dijelaskan dengan logika." Ucapan itu terus terngiang di kepala Nadia, bahkan saat malam tiba. Saat dia kembali bercermin, saat dia kembali melihat wajahnya sendiri, dan tanpa sadar untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nadia mulai berpikir, kalau memang ada cara instan untuk menjadi cantik, apa salahnya mencoba? Padahal dia sama sekali belum tahu kalau keputusan itu akan menjadi awal dari mimpi buruk yang mengubah seluruh hidupnya. Sejak obrolannya dengan Maya di kafe beberapa hari lalu, hidup Nadia benar-benar berubah.
Bukan karena wajahnya berubah, tapi karena pikirannya sudah dipenuhi satu pertanyaan. Apa benar susuk itu memang ada? Awalnya dia mencoba mengabaikan rasa penasarannya. Dia kembali bekerja seperti biasa di sebuah butik pakaian, melayani pelanggan, merapikan baju, tersenyum setiap kali ada pembeli datang. Tapi setiap kali melihat pelanggan perempuan yang cantik, pikirannya langsung kembali ke ucapan Maya. Aku pakai susuk. Kalimat itu terus berputar di kepalanya. Sampai suatu sore, saat jam istirahat, Nadia membuka media sosial Maya. Foto-fotonya memang luar biasa. Dalam waktu kurang dari setahun, perubahan wajah Maya terlihat sangat drastis. Kolom komentarnya juga penuh pujian. Cantik banget sekarang. Glow up parah. Rahasianya apa sih? Anehnya, Maya tidak pernah membalas komentar-komentar itu. Seolah dia sengaja menyimpan rahasianya. Malam harinya, Nadia akhirnya memberanikan diri mengirim pesan. Mai, boleh nanya sesuatu? Tak sampai 5 menit, pesan itu dibalas. Masih kepikiran soal kemarin ya? Nadia menggigit bibir. Iya, aku penasaran. Balasan Maya datang cukup lama. Lalu muncul satu kalimat. Kalau cuma penasaran, lebih baik berhenti sampai di sini. Nadia membaca kalimat itu berulang kali. Dia malah semakin ingin tahu. Kenapa? Maya tidak langsung menjawab. Hampir 10 menit kemudian baru muncul balasan lagi. Karena nggak semua orang kuat menerima akibatnya. Nadia mengernyit. Akibat apa? Kali ini Maya hanya mengirim sebuah alamat. Tidak ada penjelasan, tidak ada nama tempat. Hanya alamat sebuah rumah di pinggiran kota. Di bawahnya ada pesan pendek. Kalau kamu benar-benar yakin, datang Jumat malam. Jam 9 tepat. Selama 3 hari berikutnya, Nadia gelisah. Dia berkali-kali membuka alamat itu. Berkali-kali juga menutupnya lagi. Di satu sisi, dia takut. Di sisi lain, rasa ingin cantik jauh lebih besar. Sampai akhirnya, malam Jumat pun tiba. Langit mendung sejak sore, angin bertiup cukup kencang. Setelah memastikan ibunya sudah tidur, Nadia keluar rumah dengan alasan ada lembur. Padahal, dia justru naik ojek menuju alamat yang dikirim Maya. Semakin jauh perjalanan, jalanan semakin sepi. Lampu-lampu rumah mulai berkurang. Pohon-pohon besar berdiri di kanan kiri jalan. Sesekali terdengar suara jangkrik bercampur angin malam. Driver ojek sampai bertanya, "Mbak yakin alamatnya di sini?" "Iya, Pak." Nggak serem, Nadia cuma tersenyum kecil. Padahal dalam hati, dia mulai menyesal. Beberapa menit kemudian motor berhenti di depan sebuah rumah tua. Cat temboknya mulai mengelupas. Pagar besinya berkarat. Lampu teras menyala redup. Tidak ada papan nama. Tidak ada suara televisi. Suasananya benar-benar sunyi. Driver langsung pergi setelah Nadia membayar. Kini, dia berdiri sendirian di depan rumah itu. Belum sempat mengetuk pintu, terdengar suara dari dalam. "Masuk saja." Pintunya tidak dikunci. Nadia langsung membeku. Dia bahkan belum menyentuh pintu. Perlahan, dia membuka pintu kayu yang sudah tua. Bunyi decitnya terdengar panjang. Di dalam rumah hanya ada lampu kuning redup. Ruangan itu dipenuhi aroma dupa yang cukup menyengat. Di sudut ruangan tampak Maya sedang duduk diam. Di depannya, seorang perempuan tua berusia sekitar 60 tahun memakai kebaya hitam. Rambutnya disanggul rapi. Tatapannya tajam, tetapi wajahnya terlihat tenang. "Silakan duduk." Suara perempuan tua itu pelan, namun entah kenapa membuat Nadia merinding. Maya tidak banyak bicara. Dia hanya memandang Nadia seolah ingin memastikan apakah temannya itu benar-benar siap. Perempuan tua itu tersenyum tipis. "Jadi, kamu ingin menjadi cantik?" Nadia mengangguk pelan. "Iya." "Kenapa?" Pertanyaan itu membuat Nadia terdiam. Beberapa detik kemudian air matanya mulai menetes. "Aku capek selalu merasa kurang. Aku capek dibanding-bandingkan. Aku cuma pengen sekali aja dipandang cantik." Ruangan kembali sunyi. Perempuan tua itu mengangguk perlahan. Luka terbesar seseorang memang seringkali berasal dari kata-kata. Nadia mengusap air matanya. Lalu perempuan tua itu kembali berkata, "Aku bisa membantumu. Tapi sebelum itu, kamu harus ingat satu hal." Nadia langsung menatapnya. "Tidak ada pemberian yang benar-benar gratis. Kalau kamu mengambil sesuatu, maka suatu hari nanti ada sesuatu yang juga akan diambil darimu." Ucapan itu membuat bulu kuduk Nadia berdiri. Dia menoleh ke arah Maya. Anehnya, Maya hanya menundukkan kepala, tidak membantah, tidak mengiyakan, hanya diam.
Dan diamnya Maya justru membuat Nadia semakin takut. Namun, rasa ingin memiliki wajah yang lebih cantik masih mengalahkan semua keraguan itu. Tanpa sadar, Nadia menganggukkan kepala. Aku siap. Padahal, malam itu, dia baru saja membuka pintu menuju sesuatu yang tidak pernah bisa ia tutup lagi. Perempuan tua itu pelan-pelan mengambil sebuah kotak kayu dari lemari. Kotaknya kecil, udah kelihatan tua. Dia membukanya hati-hati. Nadia nggak bisa berhenti ngelihat isi kotak itu. Di dalamnya ada benda kecil yang mengilap. Nadia, yakin mau lanjut? Nadia sempat diam. Jantungnya udah deg-degan. Tapi akhirnya dia mengangguk. Iya, aku yakin. Perempuan tua itu cuma bilang, kalau gitu pejamkan mata. Nadia langsung nurut. Beberapa detik pertama nggak terjadi apa-apa. Ruangan sunyi banget, yang kedengeran cuma suara napas mereka. Tiba-tiba, Nadia ngerasa ada sesuatu yang nyentuh pipinya. Awalnya dingin, terus pelan-pelan berubah jadi panas. Makin lama makin perih. Nek, kok sakit? Sebentar aja. Tahan. Nadia menggenggam erat kursi yang dia duduki. Beberapa menit kemudian rasa panas itu hilang sendiri. Udah, kamu boleh buka mata. Nadia langsung ngelirik ke arah cermin. Tapi perempuan tua itu langsung mencegah. Jangan sekarang, lihatnya besok pagi. Sebelum Nadia pulang, perempuan tua itu ngasih pesan. Dengar baik-baik, selama 7 hari, jangan cerita ke siapapun, jangan pamer, dan jangan pernah balik lagi ke sini. Nadia cuma mengangguk. Walaupun dia masih bingung kenapa syaratnya aneh banget. Malam itu Nadia langsung pulang. Sepanjang jalan dia terus pegang pipinya. Rasanya masih hangat. Tapi nggak sesakit tadi. Begitu sampai rumah dia langsung tidur. Tapi tidurnya nggak nyenyak. Dia mimpi lagi berdiri di depan cermin. Di belakangnya ada seorang perempuan yang terus senyum. Aneh ya, semakin lama senyumnya makin lebar. Sampai Nadia langsung kebangun. Napasnya ngos-ngosan. Jam di kamar baru nunjukin pukul 5 pagi. Tanpa pikir panjang, dia langsung lari ke depan cermin. Di belakangnya ada seorang perempuan yang terus senyum. Aneh ya, semakin lama senyumnya makin lebar. Sampai Nadia langsung kebangun, napasnya ngos-ngosan. Jam di kamar baru nunjukin pukul 5 pagi. Tanpa pikir panjang, dia langsung lari ke depan cermin. Begitu ngelihat wajahnya, Nadia langsung bengong. Ini aku? Bekas jerawatnya kelihatan jauh berkurang. Kulitnya juga terlihat lebih cerah, bahkan wajahnya jadi lebih segar. Padahal baru semalam. Nadia sampai senyum-senyum sendiri. Dia pikir hidupnya akhirnya bakal berubah. Tapi dia belum sadar kalau semua yang dia dapat itu gak pernah benar-benar gratis. Pagi itu Nadia berangkat kerja seperti biasa. Dia cuma pakai riasan tipis, bahkan hampir gak pakai make up. Tapi begitu masuk ke butik, semua temannya langsung menoleh. Nat, serius itu kamu? Kok beda banget sih? Skincare apa yang kamu pakai? Nadia cuma senyum. Dia ingat pesan perempuan tua itu. Jangan cerita ke siapapun. Jadi dia cuma jawab santai. Paling lagi cocok aja. Seharian itu Nadia terus dapat pujian. Bahkan ada pelanggan yang bilang, "Mbak cantik banget ya." Kalimat sederhana itu bikin Nadia senyum terus. Karena baru kali itu dia benar-benar merasa dihargai. Gak cuma di tempat kerja, di media sosial juga mulai banyak yang komentar. Kau makin cantik, glow up banget. Ajarin dong rahasianya. Nadia mulai menikmati semua perhatian itu. Setiap hari dia makin sering foto selfie, makin sering upload story, dan setiap lihat jumlah yang nonton bertambah, dia merasa jadi orang yang berbeda. Sampai suatu malam, Maya tiba-tiba menelepon. Nat, gimana kabarnya? Baik, malah seneng banget. Maya justru terdengar serius. Ingat pesannya ya, jangan berlebihan. Nadia malah tertawa. Tenang aja, semuanya baik-baik kok. Maya terdiam beberapa detik, lalu berkata pelan. Semoga memang begitu. Telepon langsung ditutup. Entah kenapa, ucapan Maya bikin Nadia kepikiran, tapi cuma sebentar. Karena malam itu dia kembali berdiri di depan cermin. Dan lagi-lagi, wajahnya terlihat makin cantik dari hari sebelumnya. Nadia tersenyum puas. Dia merasa akhirnya mendapatkan kehidupan yang selama ini dia inginkan. Padahal, tanpa dia sadari, ada sepasang mata yang setiap malam selalu memperhatikannya dari balik cermin, dan Nadia belum pernah melihatnya. Awalnya sih cuma dianggap kebetulan, tapi lama-lama Nadia sadar kalau ada sesuatu yang gak beres. Sudah hampir seminggu wajah Nadia terus berubah. Kulitnya makin mulus, bekas jerawat hampir hilang.
Bahkan banyak orang yang gak percaya kalau dia orang yang sama. Nadia makin percaya diri. Dia jadi lebih sering keluar, lebih sering foto, dan mulai menikmati semua perhatian yang dia dapat. Tapi malam ketujuh ada kejadian yang bikin dia merinding. Jam menunjukkan pukul 12 lewat. Nadia terbangun karena merasa ada yang memanggil namanya. Nadia, suaranya pelan banget. Dia langsung membuka mata. Kamarnya gelap. Gak ada siapa-siapa. Nadia, suara itu terdengar lagi. Kali ini seperti datang dari arah cermin. Nadia buru-buru menyalakan lampu. Begitu lampu menyala, suaranya langsung hilang. Dia menghela napas. Mungkin cuma mimpi. Besok paginya, dia cerita ke Maya lewat chat. Balasan Maya bikin Nadia langsung diam. Mulai malam ini, jangan ngaca lewat jam 12. Nadia langsung bingung. Kenapa? Tapi Maya nggak pernah membalas lagi. Sejak hari itu, kejadian aneh makin sering terjadi. Setiap lewat depan cermin, Nadia merasa bayangannya selalu telat bergerak sesaat. Awalnya cuma sepersekian detik, tapi cukup bikin bulu kuduk berdiri. Suatu malam, dia sengaja berhenti di depan cermin, dia mengangkat tangan. Bayangannya ikut mengangkat tangan. Normal. Nadia tertawa kecil. Mungkin aku aja yang kebanyakan mikir. Tapi saat dia mau pergi, dari ujung matanya, dia seperti melihat bayangan di cermin itu. Masih berdiri. Padahal Nadia sendiri sudah melangkah menjauh. Jantungnya langsung berdegup kencang. Pelan-pelan dia menoleh lagi. Dan bayangan itu sudah kembali normal. Enggak mungkin. Nadia mencoba menenangkan dirinya, tapi malam itu dia nggak bisa tidur sama sekali. Karena untuk pertama kalinya, dia mulai merasa kalau kecantikan yang dia dapat mungkin memang ada harganya. Sejak malam itu, Nadia jadi takut sama cermin. Kalau bisa dia cuma ngaca sebentar, habis itu langsung pergi. Tapi anehnya, semakin dia menghindar, kejadian aneh malah makin sering muncul. Suatu malam dia lagi cuci muka, pas ngangkat kepala, dia merasa ada seseorang berdiri tepat di belakangnya. Refleks dia langsung menoleh. Kosong. Gak ada siapa-siapa. Mungkin aku kecapekan. Dia coba nenangin diri. Tapi waktu dia lihat ke cermin lagi, bayangan perempuan itu muncul sepersekian detik. Rambutnya panjang, wajahnya pucat, dan dia lagi senyum. Nadia langsung teriak. Air keran masih mengalir, tapi dia buru-buru lari keluar kamar mandi. Ibunya yang lagi nonton TV langsung kaget. Kenapa, Nat? Nggak apa-apa, Bu. Nadia nggak berani cerita. Dia takut ibunya malah nggak percaya. Malam itu dia kembali ngechat Maya. Mai, aku mulai lihat yang aneh-aneh. Balasan Maya datang cepat. Jangan pernah lihat cermin terlalu lama. Nadia langsung membalas. Ini sebenarnya apa sih? Beberapa menit kemudian, Maya cuma mengirim satu kalimat. Aku dulu juga ngalamin hal yang sama. Nadia membaca chat itu berulang kali. Jantungnya makin gak tenang. Kalau Maya juga pernah ngalamin, berarti semua ini bukan mimpi. Besok paginya, Nadia bangun dengan badan lemas. Wajahnya memang masih cantik, bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Tapi matanya terlihat sayu, seolah dia nggak tidur semalaman. Dia mulai sadar, semakin wajahnya berubah, tubuhnya justru terasa makin capek. Dan dia belum tahu kalau itu baru awal dari harga yang harus dia bayar. Beberapa hari berlalu, wajah Nadia masih kelihatan cantik, bahkan makin hari makin bersinar. Orang-orang di tempat kerja terus muji dia. Tapi, tubuh Nadia justru makin lemas. Setiap bangun tidur rasanya capek banget. Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Ibunya mulai heran. Nat, kamu sakit ya? Enggak kok Bu, cuma kurang tidur. Padahal Nadia sendiri tahu, ini bukan karena kurang tidur. Ada yang aneh. Suatu malam, Nadia lagi duduk sendirian di kamar. Tiba-tiba, lampunya berkedip beberapa kali. Ceklek, ceklek, ceklek. Nadia langsung menoleh. Belum sempat dia berdiri, terdengar suara pelan. Nadia, suara perempuan, pelan banget, seolah ada yang berbisik tepat di dekat telinganya. Nadia langsung membeku. Nadia, kali ini lebih jelas. Dia buru-buru keluar kamar sambil nangis. Malam itu dia langsung menelepon Maya. Mai, aku takut. Di ujung telepon, Maya cuma diam. Lalu dia berkata pelan. Dulu aku juga ngalamin itu. Terus gimana? Aku bertahan. Jawaban itu malah bikin Nadia makin bingung. Bertahan sampai kapan? Maya menarik napas panjang. Sampai dia berhenti datang. Dia siapa? Beberapa detik, gak ada jawaban.
teleponnya tiba-tiba mati. Nadia langsung mencoba menelepon lagi. Tapi nomor Maya sudah nggak bisa dihubungi. Seolah Maya menghilang begitu saja. Malam itu, Nadia nggak berani tidur. Dia duduk di sudut kamar sambil memeluk lututnya. Lalu, tanpa sengaja dia melihat ke arah cermin. Di dalam cermin, ada sosok perempuan berambut panjang yang berdiri tepat di belakangnya. Perlahan, sosok itu mengangkat tangan dan tersenyum. Padahal, di belakang Nadia nggak ada siapa-siapa. Besok paginya Nadia langsung datang ke apartemen Maya. Dia udah nggak peduli lagi. Yang penting dia harus ketemu. Begitu sampai, pintu apartemen terkunci. Nadia berkali-kali mengetuk. Nggak ada orang, Mbak. Ternyata yang jawab adalah tetangga sebelah. Mbak Maya kemana ya? Tetangga itu malah terlihat bingung. Loh, kamu temannya? Iya, Mbak Maya udah pindah hampir 3 bulan lalu. Nadia langsung bengong. 3 bulan? Iya, tapi semalam aku masih telepon sama dia. Tetangga itu cuma menggeleng. Gak mungkin, gak ada orang di situ sejak lama. Jantung Nadia langsung berdegup kencang. Kalau semalam dia telepon Maya, terus siapa yang menjawab? Dengan tangan gemetar, Nadia membuka chat mereka. Semua pesannya masih ada, tapi foto profil Maya tiba-tiba hilang. Nomornya juga sudah gak aktif. Malam itu Nadia gak bisa tenang. Dia terus mikirin ucapan tetangga tadi. Akhirnya, dia nekat datang lagi ke rumah perempuan tua itu. Tapi, begitu sampai, rumah itu kosong, pintunya rusak, halamannya penuh rumput liar, kayak rumah yang udah bertahun-tahun gak dihuni. Kayak rumah yang udah bertahun-tahun gak dihuni, Nadia langsung bertanya ke warga sekitar. Pak, dulu yang tinggal di rumah ini siapa ya? Bapak itu langsung menatap rumah tersebut. Oh, rumah itu udah kosong lama. Katanya dulu ada nenek yang tinggal sendirian. Terus, beliau meninggal beberapa tahun yang lalu. Nadia langsung merinding. Tapi, seminggu yang lalu aku masih ketemu beliau. Bapak itu cuma tersenyum tipis. Nah, rumah itu udah nggak ada penghuninya sejak lama. Tubuh Nadia langsung lemas. Kalau begitu, siapa perempuan tua yang memasang susuk itu? Dan siapa sebenarnya Maya yang selama ini menuntunnya? Saat Nadia berjalan pulang, ponselnya tiba-tiba berbunyi. Satu pesan masuk dari nomor tanpa nama. Isinya cuma satu kalimat. Sekarang kamu sudah tahu, tapi semuanya sudah terlambat. Sejak menerima pesan misterius itu, hidup Nadia benar-benar berubah. Dia nggak bisa tidur, setiap malam selalu mimpi buruk. Kalaupun berhasil tidur, dia selalu bangun tepat jam 3 pagi. Seolah ada yang sengaja membangunkannya. Yang lebih aneh, setiap bangun badannya terasa makin lemas. Mukanya memang masih cantik, tapi tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Suatu pagi, ibunya sampai kaget. Nat, kamu kurusan? Enggak kok, Bu. Padahal Nadia tahu, bajunya mulai longgar, pipinya juga mulai tirus. Hari demi hari berat badannya terus turun. Sementara wajahnya malah makin cantik, makin sempurna. Hal itu justru bikin Nadia takut. Suatu malam dia nekat berdiri di depan cermin. Dia menatap wajahnya cukup lama. Tiba-tiba, bayangan di cermin itu tersenyum. Padahal Nadia sama sekali nggak tersenyum. Jantungnya langsung serasa berhenti. Pelan-pelan, bayangan itu mengangkat tangan, lalu menunjuk ke arah pipinya sendiri. Di pipi bayangan itu muncul retakan halus. Retakannya makin lama makin banyak, seperti kaca yang mau pecah. Enggak, ini nggak mungkin. Nadia langsung menutup mata. Begitu dia buka lagi, cerminnya kembali normal. Tapi saat dia menyentuh pipinya, tangannya terasa basah. Dia menyalakan lampu, ternyata yang menempel di tangannya adalah darah. Bukan banyak, cuma sedikit, tapi cukup bikin Nadia panik. Dia buru-buru ke kamar mandi, begitu bercermin lagi, gak ada luka apapun di wajahnya. Semuanya terlihat normal. Nadia langsung terduduk di lantai, dia menangis. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar menyesal. Kembalikan wajahku yang dulu. Aku gak mau lagi. Tapi, gak ada jawaban. Karena mungkin penyesalan memang selalu datang paling akhir. Setelah malam itu, Nadia udah gak tahan lagi. Dia memutuskan buat mencari perempuan tua yang dulu memasang susuk itu. Walaupun warga bilang rumahnya udah lama kosong, Nadia tetap datang. Rumah itu masih sama, sepi, gelap, dan terasa dingin. Saat dia masuk, tiba-tiba terdengar suara pelan. Kamu akhirnya datang juga. Nadia langsung menoleh. Di sudut ruangan, perempuan tua itu berdiri. Neh, tolong, lepas semuanya. Aku nggak mau cantik lagi. Perempuan tua itu tersenyum.
Dari awal aku sudah bilang, semua ada harganya. Nadia langsung menangis. Aku rela wajahku balik seperti dulu, asal semua ini berhenti. Perempuan tua itu menggeleng pelan. Yang sudah diambil, tidak bisa dikembalikan. Ruangan tiba-tiba menjadi gelap. Angin berembus kencang. Di depan Nadia muncul sosok perempuan yang selama ini sering dia lihat di cermin. Dia berjalan pelan, lalu berhenti tepat di depan Nadia. Sambil tersenyum, sosok itu berkata, "Terima kasih, karena sudah menggantikanku." Sekejap kemudian, semuanya menghilang. Nadia jatuh pingsan. Keesokan paginya, warga menemukan Nadia di depan rumah tua itu. Dia masih hidup, tapi wajahnya kembali seperti dulu. Bahkan terlihat lebih pucat dan lelah. Sejak hari itu, Nadia memilih berhenti mengejar kecantikan instan. Dia mulai menerima dirinya apa adanya. Bekas jerawatnya memang masih ada. Kulitnya juga nggak seputih dulu saat berubah. Tapi, untuk pertama kalinya, dia bisa tersenyum tanpa rasa takut. Karena dia sadar, cantik itu bukan soal wajah, melainkan soal bisa menerima diri sendiri. Nah teman-teman, apapun bentuknya, jalan pintas yang terdengar terlalu indah seringkali punya risiko yang tidak kita lihat di awal. Cerita tadi adalah karya fiksi yang terinspirasi dari berbagai cerita rakyat dan mitos yang beredar. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam, dan hati-hati kalau sedang bercermin sendirian.